Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para suami dan para istri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sekarang sampai pada wanita yang ketujuh. Qalatis sabi'ah, berkata wanita yang ketujuh, Zawji ghayaya ayaya tabaqa kullu da'in lahu da' syajjaki aw fallaki aw jama'a kullan laki. Kata wanita yang ketujuh bahwasanya suamiku itu ghayaya ayaya tabaqa, suamiku itu tidak kuat, lemah syahwat dan bodoh. Kullu da'in lahu da', setiap penyakit, setiap aib ada pada dirinya. Syajjaki aw fallaki aw jama'a kullan laki, dia mukul wajahku atau memukul badanku atau mukul dua-duanya sekalian. Wanita yang ketujuh ini mengeluhkan tentang suaminya yang keras dan sering menamparnya dan sering memukulnya, menampar wajahnya dan menampar dan memukul badannya. Selain suaminya ini lemah syahwat, ya, juga memiliki aib yang sangat banyak. Kalau saya perhatikan di antara 11 wanita ini, yang paling sial adalah wanita yang ketujuh, yang paling menderita maksudnya. Bagaimana tidak menderita selain suaminya lemah syahwat, goblok, kemudian juga tukang pukul, bekas petinju kali suaminya, mukul wajahku dan juga mukul badanku kedua-duanya. Oleh karena saya ingatkan kepada para suami, jangan mudah mereka memukul istri-istri mereka. Kenapa? Karena memang benar mukul istri itu diperbolehkan. Bahkan sebagian suami sengaja mukul istri mereka dan berdalil dengan ayat wadribuhun wadribuhun, pukullah mereka, pukullah mereka. Allah bilang pukul mereka, Allah tidak bilang tinju mereka. Hendak pukul mereka, pukul mereka. Bahkan sebagian orang Arab Badui tatkala nikah, mereka masuk dalam kamar malam pertama, mereka bawa ayam jago. Jadi orang masuk malam pertama ketemu istrinya, bawa ayam jago. Buat apa, ikhwan? Ternyata dia lihatkan ayam jago tadi di hadapan istrinya, kemudian dia preteli kepalanya, krek. Buat apa? Ingatlah istriku, nasibmu seperti ini kalau macam-macam. Ini kisahnya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Dia cerita ada orang Arab Badui seperti itu. Kalau di sini mungkin enggak ya. Di sana sampai ada yang seperti itu. Jadi malam pertama sudah bawa ayam jago untuk menunjukkan saya ini, kamu jangan macam-macam. Jadi sebagian orang berpendapat dengan keras terhadap istri, dia akan menguasai istrinya, istri akan patuh. Kita memang benar, siapa yang tidak patuh kalau suaminya jahat? Akan tetapi ini bukan cara yang terbaik dalam mendidik istri. Istri lebih mudah untuk patuh tatkala dia rasa kita sayang sama mereka, kita sayang sama dia. Namun kita imbangi antara sayang dengan tegas. Tidak sayang terus kita manjakan apa saja dia minta kita belikan, namun kita juga punya rasa ketegasan yang kita imbangi dengan rasa sayang tadi, sehingga istri tahu kalau dia benar dia akan disayang sama suaminya, namun kalau dia salah dia akan ditegur oleh suaminya. Adapun dengan bersikap kasar kepada istri, memang istri akan patuh, namun satu saat kalau dia merasa aman dari suaminya, dia akan berkhianat dengan hartanya dan berkhianat juga dengan kehormatannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala wadribuhun, dan pukullah mereka, memang kita katakan benar seorang suami boleh mukul istrinya, akan tapi itu tahapan yang terakhir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberi tahapan-tahapan sebelum tahapan memukul? Allah Subhanahu wa taala berfirman wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang para wanita yang membangkang, yang kalian takut nusyuznya, kalian khawatir mereka membangkang kepada kalian, maka fa'idhuhun, maka nasihatilah mereka. Kemudian apa? Wahjuruhun, kemudian hajarlah mereka.
fil madhaji, di tempat tidur. Kemudian apa? Wadribuhun, kemudian pukullah mereka. Jadi tahapan pertama adalah nasihat. Dan ingat ikhwan, antum tatkala menasihati istri hendaknya beri nasihat yang baik. Sebutkan dalil, antum usahakan hafal dalil. Kalau antum nasihat tanpa dalil, istri kurang menghargai. Tapi kalau antum sebutkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, kita tahu bahwasanya Al-Quran punya karamah, punya barakah. Hadis-hadis Nabi punya berkah. Kalau kita sampaikan kepada masyarakat, mereka lebih mendengar. Demikian juga kepada istri kita. Kalau kita larang istri kita, sebutkan dalil, kita hafal dalil tersebut, sampaikan kepada istri kita. Sunnah juga kita sampaikan kepada istri kita. Kemudian kita menasihati dengan cara yang baik. Pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Bukankah waktu yang tepat diantaranya untuk menasihati sebelum tidur, ikhwan? Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkerama dengan istrinya sebelum tidur. Bercengkerama dengan istrinya sebelum tidur. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Bittu inda khalati Maimunata fatahaddatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqada." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya pernah nginap bermalam di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkerama dengan istrinya beberapa saat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Kita sebelum tidur bercengkerama dengan istri. Dan ini disunahkan. Mungkin kita kerja di siang hari, tatkala sebelum tidur ketemu istri, waktu yang tepat untuk ngobrol. Istri pun mungkin sudah lama tidak ketemu kita, waktu tempat untuk curhat kepada kita di malam hari sebelum tidur, karena siang sama-sama sibuk, istri ngurus anak, suami kerja, ya tatkala sudah fresh otak ini ketemu sebelum tidur ngobrol. Bahkan ini dapat pahala. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan sebagian riwayat dari hadis ini tentang al-bab as-samr fil ilmi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari, bab tentang bergadang karena ilmu. Bergadang karena apa? Karena ilmu. Namun hadis yang dibawakan adalah hadis tentang ngobrolnya Nabi dengan istrinya sebelum tidur. Kenapa bisa demikian? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ini menunjukkan bahwasanya ngobrolnya seorang suami dengan istri dapat pahala sebagaimana seorang menuntut ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini dalam bab begadang karena untuk ilmu, padahal ngobrol biasa. Oleh karenanya di antara sunnah yang ditinggalkan oleh kita sebelum tidur, kalau kita berulang dari kantor mungkin kemalaman, jangan langsung ngorok, ngobrol sebentar, 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam tidak apa-apa, baru kemudian tidur, supaya istri merasa dia itu diperhatikan oleh kita. Dan itu juga saat yang tepat untuk kita nasihati tatkala sedang fresh. Jangan kita nasihati tatkala emosi kita sedang memuncak. Tatkala istri kita lagi penat, lagi capek, kita nasihati, dia tidak mau dengar. Tapi kalau sebelum tidur kita nasihati, ini tadi siang kayaknya gimana gitu, nasihati, ngobrol, dia akan lebih dengar. Ini sudah terbukti. Oleh karena nasihati istri di waktu yang tepat. Kemudian jangan sekali-sekali ikhwan antum menasihati istri antum di hadapan orang lain, jangan. Karena istri merasa terhina. Apalagi antum nasihati istri antum di hadapan para akhwat, di hadapan para ummahat yang lain. Akhwat akan menunggu, sebentar lagi bakalan dicerai, kesempatan saya untuk maju kan. Enggak. Istri terkadang ya, namanya istri itu sering membanggakan suaminya. Ini sering terjadi. Oh suami saya masya Allah sayang. Dia sekadang sampai seorang istri berdusta kepada teman-temannya untuk menggambarkan bahwasanya suaminya sayang sama dia. Ini sering terjadi. Akhwat itu berdusta. Oh suami saya sayang sekali sama saya. Gini. Omelannya tidak diceritain. Yang diceritain apa? Sayangnya dia belikan anak ini. Sangat sayang sama sekali. Itu yang tersebar di teman-temannya bahwasanya suami akhwat ini sangat mencintai sang akhwat. Begitu suaminya ngomelin sang akhwat di depan teman-temannya, malunya luar biasa dia. Makanya jangan sampai antum sakiti hatinya. Nasihati dengan cara yang baik dan tidak di depan teman-temannya dan tidak di depan orang lain. Supaya nasihat itu bisa diterima. Bukankah kita menasihati istri kita supaya dia berubah? Bukan kita melampiaskan kemarahan kita. Sekarang kita sebelum nasihat kita niat, kita nasihatnya itu apa? Untuk melampiaskan kejengkelan kita atau untuk merubah istri kita? Kalau ingin melampiaskan kejengkelan kita, nasihat dia di hadapan umum, biar dia mangkal dan kita senang. Tapi kalau niat kita untuk menasihati istri kita, jangan di hadapan umum. Jangan. Sabar, kalau dia pun salah sabar. Nanti di rumah sebelum tidur baru kita nasihati. Ini yang pertama, nasihati dulu. Kalau kita nasihati masih terus melakukan kesalahan,
dinasihati masih terus melakukan kesalahan, dinasihati masih terus melakukan kesalahan, bisa kita beranjak pada tahap yang lebih keras, yang lebih berat, yaitu menghajar. Apa? Menghajar. Menghajar itu artinya apa? Memboikot, bukan mengajar tapi memboikot. Dan memboikot ini kata para ulama tergantung kondisi sang istri. Kita artinya apa? Merubah sikap terhadap istri kita. Seperti contohnya istri kita biasanya kita makan bareng sepiring berdua. Tatkala istri kita bersalah, kita rubah sikap. Kita ambil mangkok, kita pindahin piringnya, makan sendiri. Nah gitu. Saya hari ini tidak mau makan sama kamu. Dia kaget, ngapain saya, kenapa? Ini ambil sendiri. Sambalnya pun kita bagi dua, nih sambalmu. Ikannya kita bagi dua, ini ikanmu. Tadinya bareng, sekarang enggak. Merubah sikap. Biasanya kalau kita ke masjid, kita cium dulu istri kita. Istri kita sudah pasang pipinya, kita enggak mau cium. Mas, Mas ada yang lupa? Enggak, saya enggak lupa. Gitu, pergi. Istri kita kenapa ini, sakit hati dia. Kalau tidak berubah lagi, kita sikap rubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahjuruhunna fil madaji'. Hajar mereka di tempat tidur mereka. Rubah sikap kita. Tadinya kalau kepala kita sama-sama di timur, kaki kita di barat, rubah. Kepala kita di barat, kaki kita di timur. Dia pas balik, loh kok bukan kepala yang dia dapatin. Biar dia mangkal, kenapa suamiku seperti ini? Dia akan berpikir, kemudian merubah sikapnya. Kalau tidak berubah juga, kita pindah tempat tidur. Bawa tempat tidur, masukkan di rumah kita. Tidur di sampingnya. Tapi kita kasih jauh jarak. Tidak boleh dekat-dekat. Tidak berubah lagi, tidur di tempat anak-anak. Biar istri kita kemar, kita tidur tempat lain. Namun ikhwani fillah, yang sangat menderita, yang menyedihkan itu, kebanyakan istri kalau kita gini kan tidak berubah. Kita ingin menghajar dia, kita yang dihajar. Yang menderita kita sendiri. Ini kenyataan yang ada. Benar, itu nasibnya orang yang cuma punya istri satu. Tapi kalau seorang suami punya istri dua saja, digitukan sang wanita, dia akan sakit hati. Langsung dia, saya tobat suamiku. Tapi sayang kita punya istri cuma satu. Tapi antum bersabar ya insyaallah. Jadi ikhwani fillah, samiallahu yakum. Kalau memang sudah kita menghajar kemudian tidak juga berubah, maka kita lanjutkan pada tahap berikutnya, memukul. Boleh kita mukul. Namun ingat kata Rasulullah SAW, dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas. Tatkala kita mukul istri kita, pertama jangan pukul di wajah. Ini sangat vital ya. Jangan sampai kita, dan sangat fatal, jangan sampai pukul di wajah. Kalau sampai kita tampar istri kita, kemudian dia berdarah atau dia bekas, ini sangat bahaya. Setiap dia berkaca, dia akan ingat, suami saya kejam banget. Dan kalau seorang istri sudah merasa suaminya kejam, dia tidak akan melayani suaminya dengan ikhlas. Beda dengan seorang melayani suami dengan penuh keikhlasan, dia akan benar-benar berusaha untuk melayani suaminya. Dia merasa suaminya perhatian sama dia, dia pun memberikan balasan kepada suaminya. Tapi kalau dia merasa suaminya kejam, dia selalu menuduh suaminya tidak sayang sama dia. Kamu tuh tidak sayang sama saya, pernah nampar saya, itu selalu dia ingat. Makanya jangan sampai mukul wajah istri kita, jangan sampai tahan. Rasulullah mengatakan bahwasanya khiyarukum la yadrib, orang yang baik di antara kalian tidak mukul. Namun boleh dalam syariat, boleh. Kita mukul dengan pukulan yang tidak memberi bekas. Jangan kita pukul dengan pukulan yang keras sampai akhirnya mematahkan tulang atau merubah wajah, jangan. Kita ini mukul bukan balas dendam, tapi dalam rangka menasihati, dalam rangka mendidik. Tentunya pukulan kita pakai perasaan. Namun tidak boleh memberi bekas. Ini aturan dalam syariat. Dan seorang suami tidak boleh menghajar istrinya kemudian keluar dari rumahnya. Boleh berubah sikap dalam rumah, namun dalam rumah saja. Jangan sampai kemudian dia marah, dia pergi ke rumah orang lain, tidur di rumah orang lain 1 minggu. Jangan. Ini tidak boleh. Di syariat, dalam syariat Islam tidak boleh. Kalau kita sudah tidak sabar dengan istri kita, kita keluar rumah, ke masjid. Kita lagi marah-marahnya, keluar. Jangan biarkan antum lagi marah di hadapan istri antum. Kalau antum lagi naik kemarahan antum, jangan sekali-kali antum di hadapan istri antum. Karena kalau antum sudah marah, antum bisa langsung menceraikan istri antum. Segera keluar ke masjid, zikir dan macam-macamnya. Ali bin Abi Thalib pernah marah keluar dari rumah dalam keadaan marah, kemudian pergi ke masjid, tidur di masjid. Sampai Rasulullah mengatakan, kum aba turab. Tatkala dia tidur ada pasir di punggungnya. Jadi di antara cara untuk menghilangkan kemarahan, pergi dari rumah sebentar, tapi jangan lama-lama.
Di situ berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat masa depan, ingat anak-anak, ingat kebaikan-kebaikan istri ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya la yafrukul mu'minu mu'minah in kariha minhu khuluqan radiya minhal in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Janganlah seorang suami membenci seorang wanita jika dia benci dengan satu akhlaknya, ingat kebaikan-kebaikannya. Kadang kita benci dengan istri kita dalam satu masalah, ingat kebaikan-kebaikannya sehingga menurunkan kemarahan kita ya. Inilah ikhwani fillah sanallahu wa iyyakum, meskipun mukul itu dibolehkan, namun ada dhawabitnya, namun ada kawaidnya, ada kaidah-kaidahnya. Tidak boleh kita mukul sembarang sampai memberi bekas kepada tubuh istri kita. Yang jelas contoh model suami yang ketujuh ini adalah yang paling parah ya, sudah lemah syahwat, kemudian goblok, kemudian tukang pukul.